Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 18 Juli 2025 dengan judul Dan Tuhan Menciptakan Kupu-Kupu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada Minggu 18 Juli 1999, Ron Bartlemy membawa istri dan putrinya ke bandara Portland untuk perjalanan ke California. Setelah mengantarkan mereka, dia berjalan menuju pintu keluar terdekat dari areal mall bandara ke tempat parkir. Ada banyak sekali orang yang lewat, jadi dia memutuskan dia bisa dengan mudah berjalan menyusuri mall, lewat toko-toko, dan ambil jalan keluar berikutnya. Saat dia berjalan, dia melihat kupu-kupu kaca yang indah di jendela toko Made in Oregon. Dia memutuskan untuk memeriksa harganya karena istrinya, Kathy, mengoleksi kupu-kupu. Mendapati bahwa harganya lebih daripada anggaran, dia berbalik untuk meninggalkan toko. Saat dia melangkah keluar, dia melihat seorang pria roboh tepat di depannya. Ron, seorang perawat ICU, yang terampil berlutut di sisi pria itu, segera melakukan pengecekan dan memulai cardiac pulmonary resuscitation CPR. Ketika pramedis tiba, dia membantu mereka memulai prosedur intervena dan prosedur darurat lainnya. Pria itu mendapat kejut listrik dan setelah sekitar pencobaan kelima, denyut nadi baru dapat terasa. 45 menit setelah dia pingsan, pria itu dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit dengan jantung berdetak. Beberapa minggu kemudian, Ron menerima paket dari Irene, putri dari pria yang hidupnya telah dia selamatkan. Di dalamnya ada hiasan kaca yang sangat indah, tergantung dari dukungan logam dan surat yang menjelaskan alasan dia percaya Ron tanpa sadar berperan dalam campur tangan ilahi. Pertama, fakta bahwa Ron ada di sana pada waktu dan tempat yang tepat dan adalah seorang perawat ICU. Medis yang berlatih adalah sebuah keajaiban. Jumlah orang di pintu keluar merupakan hal yang tidak biasa pada hari Minggu pagi. Namun lebih dari itu, yang aneh adalah kupu-kupu kaca. Jika Ron tidak masuk untuk memeriksa harganya, dia pasti sudah berjalan melewati tempat itu. Ketika ayahnya pingsan, berpikir bahwa kupu-kupu akan menjadi hadiah terima kasih yang pantas untuk Ron.
Iren dan adiknya kembali ke toko tetapi tidak ada kupu-kupu. Dan penjaga toko mengatakan bahwa itu tidak pernah ada di sana. Mereka memeriksa semua toko terdekat. Tidak ada apa-apa kecuali kami berdua salah memahami apa yang Anda katakan tentang kupu-kupu. Tulis Iren, putra saya yang berusia 13 tahun. Brad menemukan penjelasan terbaik. Tuhan menciptakan ilusi untuk membuat Anda berada di sekitar situ. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah, pencipta segalanya, bahkan kupu-kupu di mall. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.